Tiga. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup D akan menjelaskan mengenai final project kami, yaitu Pokemon Classification menggunakan algoritma ANN atau Artificial Neural Network. Next. Berikut anggota kelompok kami, grup G, yang pertama ada Fatia, lalu ada Daniel, ada Sabta, ada Andre, dan Dimas. Nah, untuk intro, Pokemon adalah salah satu waralaba media yang dimiliki oleh perusahaan permainan video Nintendo dan diciptakan oleh Satoshi Tajiri pada 1995. Ada lebih dari 800 jenis Pokemon di tiap generasinya. Dengan bantuan ANN, dikasih sebuah Pokemon termasuk legendary atau tidak. Next. Lalu dataset dan visualization. Dataset dalam Pokemon Case merupakan kumpulan data atribut masing-masing Pokemon yang terdaftar. Adapun dataset Pokemon Case ini meliputi yang pertama nama Pokemon, terus tipe Pokemon yang terbagi dari type 1 dan type 2, jumlah hit point, attack, dan defense. Lalu jumlah special attack dan special defense. Jumlah speed, lalu menunjukkan generasi berapa, dan keterangan apakah Pokemon tersebut legendary atau tidak. Next. Oke, untuk pertama-tama ada pengunduhan library yang dibutuhkan, yaitu NumPy, Pandas, Keras, Matplotlib. Lalu ini dataset yang kami dapat, lalu setelah kami visualisasikan, dataset Pokemon berkisar 800 kolom dan 12 baris tipe. Seperti terlihat ada type 1, type 2, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada pre-processing data dan visualisasi data. Nah, di sini juga kami memvisualisasikan data dengan angka-angka yang ada pada dataset. Di next. Oke, selanjutnya kami juga menggunakan visualisasi data menggunakan Matplotlib yang library-nya sudah kita install di awal tadi. Visualisasi dataset dengan library Matplotlib agar memudahkan menemukan langkah selanjutnya, yaitu encoding data. Nah, ini hasil dari visualisasi data kami menggunakan Matplotlib. Next. Lalu ini juga untuk tipe 2 yang kami visualisasikan data juga menggunakan Matplotlib. Berikut pie chart tadi. Berikut ini pie chart yang kami dapatkan untuk tipe 2 dari dataset yang kami dapat. Selanjutnya ada visualisasi data dengan menggunakan Matplotlib, yaitu sebagai berikut, di mana ada pengaturan ukuran chartnya beserta warna bar, judul, dan label. Next. Ini hasil visualisasi datanya. Next. Kemudian kami juga menggunakan visualisasi data dengan Plotly, yaitu bisa dilihat sebagai berikut blok kodenya, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Next. Ini visualisasi data untuk tipe 2, di mana tadi itu adalah visualisasi untuk tipe 1. Untuk hasilnya, next. Hasilnya adalah sebagai berikut untuk yang tipe 2. Lanjut. Visualisasi data dengan Plotly juga bisa ditampilkan dengan bentuk animation bar chart. Next. Hasilnya adalah sebagai berikut. Next.
Nah, di sini dilakukan pengecekan data untuk mengecek apakah ada value null atau value kosong, karena untuk memproses data yang isinya none itu tidak bisa digunakan. Di sini terlihat bahwa yang kosong itu pada nama ada 1 dan pada type 2 ada 386. Next. Karena kami tidak ingin kehilangan 386 data, maka data dengan nilai kosong akan diisi dengan none. Next. Di sini akan divisualisasi data yang bertipe 2 dengan menggunakan Plotly Animation Bar Chart. Next. Ini hasilnya untuk visualisasi dengan animation bar chart. Next. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Visualisasi data menggunakan heatmap korelasi, yang dimana heatmap korelasi ini berguna untuk memetakan data antar tiap data sehingga didapatkan hubungan tiap data untuk tiap perubahannya setiap tahapnya. Selanjutnya ini adalah hasil heatmap korelasinya, dan diketahui tadi bahwa ada tipe data nama dan yang berupa urutan itu tidak berguna, jadi kami memutuskan untuk membuangnya sehingga nanti pada data training tidak diikutkan lagi. Kemudian di sini data yang nol tadi sudah dibersihkan sehingga ketika dicek untuk data yang bernilai nol sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini ada konversi data kategorial, yang berarti data tersebut berupa alfabet menjadi bilangan biner sehingga dapat diproses oleh komputer dengan menggunakan proses one-hot coding. Ini dia hasilnya untuk tipe 1, dan untuk scaling data kami menggunakan library scaler dengan menggunakan standard scaler sehingga diperoleh array sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada pengecekan data target, di mana target tersebut adalah data legend dari tadi, sehingga di sini dapat dilihat data 0 dan 1 adalah menentukan 0 itu di mana Pokemon tidak legendary dan 1 itu adalah Pokemon berupa legendary. Selanjutnya kita akan membahas tentang training data, di mana di training data ini kita menggunakan sklearn. Untuk data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Next. Setelah ini adalah hasil dari training data, di mana diperoleh hasil training data yaitu test split, yaitu X-train digunakan untuk menampung data source yang akan dilatih. Untuk X-test digunakan untuk menampung data target yang akan dilatih. Untuk Y-train digunakan untuk menampung data yang akan dipakai untuk testing. Untuk Y-test sendiri digunakan untuk menampung data target yang akan digunakan untuk testing. Next. Ini adalah model training menggunakan keras TensorFlow, di mana di training model ini menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan sigmoid. Next. Ini adalah tingkat rata-rata keakurasian model dilihat yaitu 95,22%. Next.
Untuk plotting data, hasil dari validasi akurasi dan validasi nilai loss, ditemukan loss merupakan nilai dari perhitungan loss function dari training dataset dan prediksi dari modelnya. Next. Didapatkan validation akurasi yang overfitting, di mana validation akurasi beda jauh. Ini dikarenakan pas model sistematik terlalu pas sama data trainingnya. Ibaratkan pakai solusi yang kompleks untuk permasalahan yang terlalu simpel. Next. Ini merupakan hasil validation loss value, di mana nilai perhitungan loss function dari validation dataset dan prediksi dari modelnya dengan input data dan validasi dataset tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.